Kalau sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa lahirnya Nabi itu menjadi hari paling afdol sepanjang waktu. Bahkan lebih afdol daripada Lailatul Qadar. Niki sebagian ulama mengatakan demikian. Ini ada disebutkan di dalam salah satu kitab Abu Said Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kenapa kok demikian dawuhnya para ulama? Sampai dikatakan lahirnya Nabi itu, hari lahirnya Nabi itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar, karena kita diberikan Lailatul Qadar oleh Allah karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ini satu keberuntungan besar bagi kita para rawuh. Umat Nabi Muhammad niku ciri-cirinya atau keuntungannya, kalau mungkin hanya nyebut 3 saja di sini. Kalau kita masih merasa hidup kita ngenes, banyak masalah, banyak utang, banyak penyakit, banyak macam-macam, coba jenengan ingat-ingat nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini membuat kita lupa dengan masalah-masalah kita tadi. Yang pertama, menjadi umat Muhammad niku diberi keistimewaan Raf'ul Isr. Raf'ul Isr itu syariatnya tidak berat, para rawuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita di acara yang kelima, yaitu Mau'idatul Hasanah. Yang kedua, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ainur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng beliau Abah kawula Kiai Haji Idris bin Abdul Hamid, dumateng sahibul bait Kiai Haji Mishab, lan ugi sedaya para sepuh, para undangan ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebutaken satu persatu. Lan sedaya para rawuh, hadirin hadirat Bapak Ibu, yang mudah-mudahan hari ini kita semuanya bahagia. Bahagia mboten krana mulene entuk berkat, niku pun jelas. Insyaallah nggih. Jelas mboten niki. Oh insyaallah jelas nggih. Pun wonten jaminan saking sahibul bait pun khawatir. Tinggal menunggu waktunya saja nggih. Kita hari ini mudah-mudahan berbahagia semuanya, karena dengan hadir di majelis maulid seperti ini momentum kita untuk mengingat-ingat mana nikmat Allah yang paling besar yang pernah diberikan kepada kita. Dan ternyata ketika kita membaca surat di dalam Al-Quran, membaca ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menyebut nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lahirnya Nabi niki merupakan rahmat terbesar, wa bi rahmatihi.
Fa'atammur rahmah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat atau rahmat yang paling besar, yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita niku dalam bentuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mboten heran kalau sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa lahirnya Nabi itu menjadi hari paling afdol sepanjang waktu. Bahkan lebih afdol daripada Lailatul Qadar. Niki sebagian ulama mengatakan demikian. Ini ada disebutkan di dalam salah satu kitab Abu Said Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kenapa kok demikian dawuhnya para ulama sampai dikatakan lahirnya Nabi itu, hari lahirnya Nabi itu lebih afdol daripada Lailatul Qadar? Karena kita diberikan Lailatul Qadar oleh Allah karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini satu keberuntungan besar bagi kita para rawuh. Umat Nabi Muhammad niku ciri-cirinya atau keuntungannya, kula mungkin hanya nyebut 3 saja di sini. Kalau kita masih merasa hidup kita ngenes, banyak masalah, banyak utang, banyak penyakit, banyak macam-macam, coba jenengan ingat-ingat nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini membuat kita lupa dengan masalah-masalah kita tadi. Yang pertama, menjadi umat Muhammad niku diberi keistimewaan Raf'ul Isr. Raf'ul Isr itu syariatnya tidak berat, para rawuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan syariat untuk kita, itu syariat yang tidak berat. Meskipun tidak berat, bobotnya tetap berat. Terus bayare titik intuke kathah. Niku namung berlaku untuk kita saja ini. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Makanya jenengan untung lahiri sakniki mboten lahiri zaman Nabi Musa. Mboten lahiri zaman Nabi Nuh. Nek zaman Nabi Nuh lahir untung-untungan, melu sing munggah kapal, munggah perahu, apa melu sing kerem. Lek lahir zaman Nabi Musa, kemungkinannya 2, melu rombongan Nabi Musa, apa melu rombongan Fir'aun. Kemungkinannya ada 2. Tapi bocoran mawon kagem panjenengan sedaya. Azab-azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita tidak akan diturunkan kepada kita. Inilah rahmat khusus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya menghadiri majelis maulid ngeten iki kalau bisa tidak hanya berharap berkatnya, tapi berharap barokahnya. Dan yang kedua berharap nikmat tadi bisa pulang dengan gembira. Gembira bahwa saya ini umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama syariatnya tidak berat. Panjenengan tingali mawon. Rukun Islam yang 5 itu tidak ada yang berat. Sama sekali tidak ada yang berat. Sholat 5 waktu, diskon 90%. Dari perintah awalnya 50 waktu. Pun wonten diskon 90%. Niki urusan ibadah. Perintah sholat 50 waktu didiskon 90% hanya menjadi 5 waktu. Dan tahukah panjenengan sholat 5 waktu ini pahalanya bukan hanya pahala 5 waktu, tapi tetap pahala 50 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula niku meskipun 5 ya krasane rada abot. Meskipun 5 rasane rada antep. Kadang-kadang kelewat barang nggih. Lho padahal 5 tok lho niki. Bayangkan kita hanya 5 kali yang wajib dalam sehari semalam. Tidak berat, tidak menghabiskan waktu, tidak menguras tenaga, tidak menguras biaya. Dan dimanapun bisa. Niki perlu kula sampaikan. Kalau ibadahnya umat sebelum kita itu harus di tempat ibadah para rawuh. Kalau umat Nasrani kudu ndek gereja. Nek umat Yahudi harus di sinagog. Tapi kalau umat Islam, panjenengan tingali, adakah perintah sholat itu harus di masjid saja? Mboten.
Bagi petani ya nopo salate teng sabin saged. Pokoke lemahe bersih, pakaiane gak najis, selesai, Pak. Wuduk kali sakmono akeh. Coba bayangkan kalau sholat harus ada di masjid. Niku lek sholat zuhur petani pelayon nang masjid. Mari pelayon balik nang sawah maneh. Asar pelayon maneh teng masjid. Jadi semua bumi ini dijadikan suci oleh Allah untuk kita. Bisa ditempati sholat dimanapun. Pun sholate gedhi iso nang diae. Niki gak kurang enteng nopo niki. Sangat ringan, sangat ringan. Dan bobotnya berat. Bobotnya itu bukan kaleng-kaleng. Ada orang yang tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kula niki nek cuma sholat 5 waktu mboten kula tambahi sing sunah-sunah napa saged mlebu swarga?" Iso jare Kanjeng Nabi. Lihat nopo? Bagaimana Rasul memberikan kabar gembira kepada umatnya ini. Jenengan tingali malih nopo poso. Poso cuma saulan, oleh mangan 11 bulan. 11 bulan kita boleh makan, hanya 1 bulan kita diminta untuk menahan. Itu pun tidak 24 jam, hanya setengah hari. Mulai isuk sampai sore tok mangano bengine sak karepmu. Makane wonten sing bukane 3 piring barang. Balas dendam jarene. Makane tambah mari Ramadan gak tambah kuru. Tambah munggah bobote. Iki poso temenan tak gak ini. Posone poso, bukane sing mboten ukuran. Berat mboten? Mboten, Pak. Dan itu pun kalau tidak mampu ada penggantinya. Zakat pun ringan. 2,5%. Sing mboten mampu ya gak perlu, malah dizakati. Haji pun ringan. Hanya sekali yang wajib, itu pun kalau mampu. Itu pun kalau mampu. Dan kalaupun mampu hanya wajib sekali seumur hidup. Nabi itu pernah ditanya oleh seorang badui, oleh seorang laki-laki yang datang ke tempat beliau. Beliau si laki-laki ini tanya, haji niku saben tahun apa mboten Kanjeng Nabi? Sampai ditanya 3 kali Nabi niki mboten purun jawab. Ketika ketiga kalinya beliau menjawab, laukul tuha lawajabat. Nek aku ngomong iya iki mesti wajib iki. Lah lek wis wajib awakmu gak iso nglakoni dosa. Kalau dulu Pak Nabi hanya melihat umat Islam itu cuma di Mekah yang bisa haji tiap tahun, mungkin gampang saja ngomong wajib. Tapi yang dipikirkan bukan orang yang tinggal di Mekah, Pak. Kados jenengan niki antrine pirang tahun sakniki niki. 30 tahun. Kalau haji itu wajib setiap tahun berarti selama kita menunggu dosa terus Pak karena tidak bisa berangkat. Coba niki jenengan bayangkan betapa syariat Nabi itu sangat ringan dan tidak memberatkan, tapi di sisi lain bobot pahalanya berat sekali. Yang kedua, ciri-ciri syariat Kanjeng Nabi niku para rawuh, jumlahnya tidak banyak, balasannya banyak. Niki kula membahas tentang bagaimana Nabi mengajarkan kita tidak hanya yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Coba jenengan bayangkan sholat itu, sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau sholat sendiri, berarti kita sholatnya 4, dapat pahalanya 1, berarti 4 kali 1. Kalau kita sholat berjamaah, apakah jumlah rakaat zuhur itu berubah? Boten, tetap sekawan rakaat. Tapi coba jenengan bayangkan pahalanya. Dengan kita berjamaah, yang mana rakaatnya sama, tapi cara kita sholatnya sudah tidak sama. Tadi sendirian, yang ini berjamaah, itu sudah beda jauh. Yang sendirian 4 kali 1, yang berjamaah 4 kali 27. Badian sing pundi. Hanya diubah caranya, bobotnya sudah beda jauh. Niki kehebatannya sunnah-sunnah Nabi. Makanya penting sekali kita itu mengetahui napa mawon sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan ibadah
dan juga yang berkaitan dengan adah. Di dalam kitab Risalatul Muawanah niku disebutaken Imam Haddad itu mengatakan man hafadha 'alal adabi syar'iyyah, barang siapa yang menjaga adab-adab atau sunnah-sunnah yang berhubungan dengan syariat dan juga yang berhubungan dengan adah niku kebiasaan sehari-hari, maka orang ini akan terjaga dari amal-amal dan akhlak-akhlak yang hina. Jadi melakukan sunnah Nabi niku sebenarnya dalam rangka kita menjaga diri kita agar tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang hina. Karena kalau kita sudah punya pemikiran sunnah itu kan yang penting, lek gak dilakoni kan gak apa-apa. Niki pun bahaya nih. Kalau kita punya pemikiran sunnah niku lek dilakoni ono ganjarane, lek gak dilakoni kan gak apa-apa. Ya memang benar, definisinya memang begitu. Tapi nek pun niki menjadi cara berpikir, niki menjadi bahaya. Karena nanti lama-kelamaan kalau kita sudah tidak menganggap penting sunnah-sunnah Nabi, maka kita lama-kelamaan akan menganggap boleh yang makruh, lama-kelamaan menganggap boleh yang haram. Jadi untuk menjadi orang buruk pun butuh proses. Tidak hanya menjadi orang baik saja, menjadi orang buruk pun itu butuh proses. Orang yang terjerumus ke dalam keharaman niku mboten tiba-tiba. Orang yang terjerumus ke dalam keharaman pasti ada proses yang mendahului. Makanya untuk menjadi buruk itu butuh proses. Kalau kita membiarkan diri kita meremehkan yang sunnah, maka nanti kita akan mudah meremehkan yang makruh. Gak apa-apa makruh aja kok. Kalau sudah begitu maka kita nanti akan meremehkan yang haram. Mulai sing cilik, gak apa-apa sik dosa cilik aja. Nanti lama-kelamaan kita akan meremehkan yang besar. Jadi orang buruk itu maling niku sing profesional niku gak tiba-tiba dadi laduni maling profesional boten. Tapi juga melalui proses panjang. Mulai meremehkan mengambil uang 500, kemudian naik 5.000, naik 50.000, naik 500.000, naik 5 juta, naik 50 juta, naik 500 juta. Jadi tidak ada orang buruk yang tiba-tiba itu tidak ada. Ini butuh proses. Jadi kita turun tangga butuh proses, naik tangga juga butuh proses. Makanya dalam salah satu kitab kan nonton Marokil Ubudiyah, ini tangga naik untuk agar kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Nah, para rawuh menjaga sunnah itu ternyata manfaatnya selain pahalanya besar. Yang kedua, menjaga diri kita dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang hina. Dan yang ketiga, ternyata kenapa amalan sunnah niku menjadi ciri-cirinya kekasihnya Allah. Para ulama menjelaskan, wali-wali niku mesti nggak ada amalan sunnah sing diistiqomahaken. Kenapa demikian? Kenapa amalan sunnah itu gampang mendatangkan cintanya Allah kepada hamba? Karena orang itu kalau melakukan yang wajib, dia tahu resikonya kalau tidak melakukan adalah azab. Maka orang melakukan kewajiban itu karena takut azab. Tapi kalau ada orang yang melakukan sunnah, tidak ada ancaman azab di situ. Tidak ada ancaman. Lek gak dilakoni lo gak apa-apa. Tapi kok wonten sing gelem nglakoni berarti wong iki hebat. Wong padahal gak diancam kok. Biasanya wong niku manute kan krana wedi dhisik. Tapi kenapa sunnah itu menjadi kunci dalam hadis man adzali waliyan faqad adzantuhu lil harb itu dan seterusnya. Di situ dikatakan seorang hamba itu bisa menjadi kekasih Allah setelah dia melakukan yang wajib, dia teruskan ibadahnya dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Kenapa yang sunnah ini menjadi perantara dia bisa menjadi kekasihnya Allah? Karena orang yang melakukan sunnah niku mboten wedi azab, wong tidak ada ancaman. Maka orang yang bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul itu murni karena dia ingin mendapatkan ridho Allah, bukan karena takut azabnya Allah. Dan itu yang paling membuat Allah cinta kepada manusia.
Makanya kita kalau melakukan yang sunnah-sunnah para rawuh, jangan dipikir untung rugi. Mboten enten rugine, wong mboten dilakoni nggih gak dosa. Tapi pikirkan untungnya dan bagaimana Allah cinta kepada manusia yang mau melakukan sunnah-sunnah Rasul. Nah yang ketiga para rawuh, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut berterima kasih. Nggih, matur nuwun sangat dumateng Kanjeng Nabi. Mula niku ya Idris niku lek maulitan ngeten, wong maulitan niku minangka matur suwun nang Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kita ini ingin membalas jasanya Kanjeng Nabi. Betapa baiknya Kanjeng Nabi kepada kita. Nabi niku mencintai kita sebelum kita mencintai Nabi. Bahkan jenengan belum lahir pun sudah diperhatikan oleh Nabi. Bagaimana Nabi memohon kepada Allah, ummati, ummati. Gak ero sapa sing dadi ummati, jenenge sapa wae. Lahire kok dadi kaya apa wonge, apik tak gak. Tapi lek pun deklarasi ummate Kanjeng Nabi didongaaken sedaya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti bukan hanya untuk umatku yang taat-taat, tapi juga untuk umatku sing akeh dosane niku. Iku aku kok tak tulungi kabeh. Mula niku niki monggo jadikan maulid ini sebagai momentum untuk berterima kasih, mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk syukur kita. Alhamdulillah, matur nuwun Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi. Jadi panjenengan kalau mungkin mau bertanya, seberapa banyak saya harus bersolawat kepada Nabi? Ya seberapa banyak jenengan pingin matur suwun kepada Kanjeng Nabi. Maka kita terus perlu ngaji kepada para kiai, kepada para habaib, kepada para ulama, supaya kita tahu betapa untungnya jadi umatnya Nabi. Niki perlu ngaji, perlu ngaos, dan itu luar biasa. Kalau kita semakin kenal dengan untungnya kita, istimewanya kita menjadi umat Nabi, insya Allah dengan begitu kita semakin semangat membaca sholawat. Sholawat niku wis minangka matur suwun niku wae. Nggih, dan sholawat memberikan banyak keistimewaan bagi siapapun yang membacanya. Bahkan nanti dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Wong sing paling cedhek nang aku besok dina kiamat sing paling akeh sholawate. Maka seberapa banyak kita membaca sholawat, ya seberapa ingin Anda dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga yang paling nikmat bagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi itu masih menyimpan doa pamungkasnya. Nabi masih menyimpan doa pamungkas yang ini diberikan kepada setiap nabi, diberikan kepada setiap rasul, dan ini sudah digunakan oleh para nabi dan rasul kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa pamungkas ini tidak digunakan ketika beliau hidup, tapi beliau simpan nanti ketika beliau ingin menyelamatkan umatnya di akhirat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bahkan wong tua mawon mboten saged. Nanti di akhirat yang bisa menolong kita adalah Nabi kita yang menyimpan doa pamungkasnya untuk umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niki mawon ingkang saged dalem aturaken niki lek mboten dipeksa kali Kiai Mishab niki asli salafiyah niki beliau niki. Nggih. Beliau niki secara zahir batin niki nderek Romo Yai Hamid. Terus pondoke niki nggih jelas. Pondok tetesan salafiyah nggih. Auratnya, wiridnya, amaliyahnya pun niki manhaj ahlu sunnah wal jamaah nih jelas. Mboten usah diragukan lagi nggih. NU Nahdlatul Ulama nggih. Pun niki sami-sami menjaga manhajnya Rasul, menjaga ilmunya Rasul, dan menjaga akhlaknya Rasul. Itulah thariqah ahlu sunnah wal jamaah. Pun jenengan aman lek kali Kiai Mishab niki. Aman pun aman. Mboten bakal dibeto macam-macam nggih.
Iki mawon kang saged dalem aturaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.